I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Cahyadi dengan NIM 330102200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandang hukum zaman klasik, zaman modern, dan zaman postmodern. Yang pertama, zaman klasik. Sejarah filsafat hukum diawali pada abad ke-4 sebelum Masehi dengan munculnya kaum sofis yang memiliki corak tersendiri, di mana mereka membedakan antara alam dan konvensi. Selain itu, yang menjadi corak tersendiri bagi kaum sofis adalah hukum agama, moralitas, kebiasaan, dan keadilan. Belum dibedakan secara tegas, namun beberapa masalah krusial tentang filsafat hukum telah dirumuskan. Bahkan telah ada usaha penyajian secara formal yang menjadi ciri khas kaum sofis lainnya. Ialah kaum sofis memberikan penghargaan kepada hukum karena pertimbangan praktis, karena mampu memberikan manfaat dalam relasi sosial. Kualifikasi keadilan menurut Plato. Dan yang pertama, suatu karakteristik atau sifat yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia. Yang kedua, keadilan, kemungkinan orang yang mengerjakan, mengkoordinasi, menata, serta memberi batasan, mengendalikan pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat bergaul. 3. Keadilan merupakan hal yang kemungkinan masyarakat manusia menjalani kodrat kemanusiaannya dalam cara yang utuh dan semestinya. Dan yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles abad 322 sebelum Masehi merupakan murid kesayangan dari Plato dan juga merupakan salah satu filsuf terkenal yang dimiliki Athena. Karena Aristoteles merupakan murid dari Plato, maka ia memiliki anggapan yang sama mengenai hukum, di mana ia menekankan konsep hukum dan keadilan. Dengan demikian, keadilan bagi Aristoteles bukanlah sebagai konsep hukum, namun sebagai konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi. Dan yang ketiga, Cicero. Abad 43 sebelum Masehi merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 sebelum Masehi. Pemikirannya yang dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Cicero juga dikenal dengan warisannya dengan hukum alam dalam buku keduanya yang dimulai dengan Cicero menganut keyakinannya pada hukum alam. Dia mulai mengatakan bahwa hukum tidak bisa mulai dengan manusia. Manusia adalah instrumen kebijaksanaan yang lebih tinggi yang mengatur seluruh bumi dan memiliki kekuatan melalui moralitas bersama untuk memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan baginya. Hukum manusia bisa baik atau buruk tergantung pada apakah hukum itu selaras dengan hukum alam yang kekal abadi. Jadi kesimpulannya untuk zaman klasik ini, filsuf-filsuf zaman itu menerima juga adanya suatu hukum alam yang nampak dalam akal budi manusia. Umpamanya saja tentang perlunya ditemukan adanya pelanggaran. Dan yang kedua ini adalah pandangan hukum zaman modern. Yang pertama, zaman Aufklärung. Zaman Aufklärung lahir kurang lebih abad ke-17 merupakan awal kemenangan supremasi, rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern barat dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama. Perpaduan antara rasionalisme, empirisme, dan positivisme dalam satu paket epistemologi melahirkan apa yang disebut dengan metode ilmiah. Perintisnya adalah René Descartes 1596-1650 yang mendudukan manusia sebagai subjek dalam usahanya menjawab tentang keberadaan manusia sebagai makhluk mikrokosmik. Manusia dijadikan titik tolak seluruh pandangan hidupnya. Dalam falsafah yang amat terkenal, Cogito ergo sum, karena berpikir maka aku ada, yang membawa pemikiran rasionalisme. Oleh karena itu, di zaman ini disebut juga zaman rasionalisme, zaman pencerahan, zaman terang budi. Pada zaman ini, empirisme yang menekankan perlunya bisnis empirisme bagi semua pengertian perkembangan menjadi positivisme yang menggunakan metode pengelolaan ilmiah. Dasar dari aliran ini digagas oleh Auguste, seorang filsuf Prancis.
yang menyatakan bahwa sejarah kebudayaan manusia dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap teologis, yaitu tahap di mana orang mencari kebenaran dalam agama. Tahap kedua adalah tahap metafisis, yaitu tahap di mana orang mencari kebenaran melalui filsafat. Tahap ketiga adalah tahap positif, yaitu tahap di mana kebenaran mencari melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Menurut Comte, yang terlahir inilah merupakan ikon dari zaman modern. Bagi filsafat hukum, hukum di abad pertengahan amat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan teologis. Sedangkan tentang waktu dari Renaissance hingga kira-kira pertengahan abad ke-9, termasuk dalam tahap metafisis. Abad pada zaman ini, empirisme yang menekankan perlunya bisnis empiris bagi semua pengertian perkembangan menjadi positivisme yang menggunakan pengelolaan ilmiah. Dan yang ketiga ini adalah pandangan hukum di masa postmodern. Bangkitnya paham postmodernisme. Thomas Hobbes masih sebagai gerombolan macan liar, Homo homini lupus, di mana akan kuat dia akan memangsa yang lemah dan saling berperang, sehingga demi eksistensi manusia dan masyarakat, kebebasan manusia diserahkan pada penguasa John Locke. Masyarakat lebih bersahabat dan menyerahkan kebebasan kepada penguasa untuk mengatur negara, atau teori kontrak sosialnya. Sebab gerakan postmodern, adanya fenomena abad modern tidak sesuai dengan prinsip dan pola pikir kaum modernis, seperti banyak konflik antara kelompok masyarakat dalam kelas yang sama. Perang Perancis dan Jerman di Perang Dunia Kedua, terbentuknya kawasan regional, ASEAN, APEC, terbentuknya jaringan internasional. Perkembangan postmodernisme, kokohnya gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat yang bercirikan. Yang pertama, bangkitnya kekuasaan populer, semakin berkurangnya kepercayaan pada pemerintahan, sentralisasi, reformasi demokrasi. Kedua, munculnya gerakan sosial yang baru. Dan yang ketiga, hukum didudukan ke tempat semula, kekuatannya global yang dapat mendobrak ketimbang hukum sesuatu negara. Keempat, menangnya gerakan dan kehidupan sekuler daripada peranan religi. Yang kelima, banyaknya memperoleh dan memberikan informasi transnasional. Yang enam, banyaknya memberi bantuan transnasional banjir atau tsunami. Yaitu tokoh-tokohnya pandangan negatif tentang masyarakat disiplin atau beroperasi secara seragam dalam masi, mempengaruhi setiap bagi masi untuk mengandung konsekuensi positif. Dan yang ketiga, masyarakat untuk sepenuhnya tidak ada, di mana masyarakat tersusun atas tanda-tanda manusia hidup dalam masi, pascandi atau dan tidak memisahkan kenyataan dan yang hanya lipstik.